Saat itu, De mengendarai mobilnya untuk pulang ke mansion keluarga Tan. Setelah berhasil mengusir Ciara dari ruangannya, dia mencoba untuk mengusir rasa yang terus mengusik hatinya. Dia buang jauh-jauh pikiran tentang gadis bernama Ciara. Meski dia sedikit merasa bersalah, tetapi dia tidak mau menjadi pria yang lemah dengan keputusannya. Dia tidak mau lagi berurusan dengan gadis berpenampilan berantakan itu. Yang ada dia akan terus-menerus sakit kepala. Mobil yang dikendarai oleh De melewati pintu utama rumah sakit menuju gerbang. Mata pria itu tak sengaja melirik ke arah kiri, dan saat itu juga jantung De langsung berdentum dengan keras, saat melihat tubuh Ciara yang meringkuk di sudut rumah sakit. Ciara menenggelamkan wajahnya pada kaki yang dia tekuk, dan memeluk lututnya untuk mengusir rasa dingin. Sejurus dengan itu, mobil De berhenti tak jauh dari lokasi Ciara mengistirahatkan tubuhnya. Pria itu menyipit, memastikan bahwa seseorang itu adalah Ciara. Semakin dilihat dengan seksama, tubuh mungil Ciara dan baju yang gadis itu kenakan terlihat dengan jelas. De menautkan kedua alis dengan gelengan di kepala. Apa gadis itu tidak mengerti bahasa manusia? Pria bermata tajam itu menghela nafas panjang. Dan akhirnya kembali menyalakan mesin, mencoba untuk tidak peduli pada Ciara. Dia ingin mengabaikan gadis itu dengan pulang dan segera beristirahat. Namun, sayang rasa yang mengusik dada De malah membuatnya tak bisa tinggal diam. De berdecak keras, lalu membuka pintu dengan keras pula. Dia segera melangkah ke arah Ciara dengan kaki lebar. Jantungnya semakin berdebar kencang saat tubuhnya sudah semakin dekat dengan Ciara. Tidak bisa dibiarkan, yang ada dia akan terus menggangguku. Pintar sekali otak liciknya, dia pikir aku akan kasihan. Nafas De terdengar memburu, menggebu bersama semangatnya untuk menyingkirkan Ciara dari rumah sakit miliknya. Kalau gadis itu terus berada di sini, yang ada akan mengganggu aktivitas semua orang. Karena Ciara pasti cari perhatian. De memejamkan matanya sejenak hingga sebuah gerakan cepat membuat tangannya terulur dengan telapak yang terbuka. Dia hendak membangunkan Ciara. Namun, belum sempat De melakukannya, Ciara yang merasakan kehadiran pria itu sudah membuka kedua matanya. Gadis itu tidak menyangka bahwa De akan kembali dan menawarkan diri untuk menolongnya. Bibir Ciara kembali bergetar dengan senyum tulus yang terukir begitu saja. "Om," panggil gadis itu, membuat De menelan salivanya. "Om datang untuk menolongku?" tanya Ciara sambil terus menatap wajah tampan De. Seketika kening De mengernyit. "Hah, percaya diri sekali gadis ini. Siapa yang mau menolongnya?" Hei, dia saja belum bisa percaya bahwa Ciara adalah gadis baik-baik. Lalu untuk apa dia menolong gadis itu dengan cuma-cuma? Ciara hendak meraih telapak tangan De, tetapi pria itu justru menariknya kembali dengan cepat. Dia mengatupkan bibir dengan mata yang menyalak tajam. "Siapa yang bilang ingin menolongmu?" cetus De, membuat Ciara berjengit. Setiap De bicara, jantungnya seperti ingin copot, karena De selalu bicara dengan sangat keras. "Om, datang kemari karena ingin menolong Cia, kan?" Gadis itu mencoba berdiri dan menatap De dengan menengadah. Sebab tinggi gadis itu tak seberapa. De sampai harus terus melihat ke bawah saat berbicara dengan Ciara. "Percaya diri sekali kamu. Aku kemari karena ingin bilang, aku sudah mengusirmu. Itu artinya pergilah sejauh mungkin dari rumah sakit ini. Apa kamu tidak mengerti dengan ucapanku, kucing dekil?" De menatap sinis, sudah dipastikan Ciara memiliki sekutu untuk mengelabuhinya. Jangan sampai dia dikira seorang penculik anak, lalu dimintai tebusan gara-gara menolong Ciara. Sebab sedang marak kasus seperti itu di ibu kota, dia tidak mau menjadi salah satu korbannya. "Tapi, Om,"
Cia cuma numpang tidur di sini, Cia tidak tahu harus kemana, ucap Ciara memelas lagi. Hanya itu yang bisa dia lakukan. Karena dia tidak tahu harus bagaimana. De menahan gemetar di dadanya dengan menarik nafas dalam-dalam. Dia kembali mata Ciara. Entah kenapa sulit sekali dia mempercayai seseorang. Kamu bilang kamu punya Dedi dan seorang paman, kenapa kamu tidak menghubungi mereka saja? Atau temanmu, kamu pasti punya teman, kan? Tapi masalahnya itu di kamu terlalu banyak alasan. Karena kamu penipu. Tuding De dengan suara yang menggebu-gebu. Cia bukan penipu, Om. Lalu apa? Alasan apa lagi yang ingin kamu pakai? Sekali lagi, aku minta. Selagi aku masih bersikap baik padamu, tolong tinggalkan tempat ini. Jangan sampai membuat nama baikku tercemar, hanya gara-gara kamu. Cetus De dengan mimik wajah serius. Tidak ada nada bercanda di sana, Ciara bisa merasakan bahwa De memang tidak menginginkan dirinya. Namun, apa salah? Jika dia tidak mau mendengarkan pria yang membalik badan dan meninggalkannya begitu saja. Ya, De kembali melangkah ke arah mobilnya, meninggalkan Ciara yang terus menatap nanar. De terus berjalan tanpa menoleh sedikit pun ke arah belakang. Dia tidak ingin terpengaruh oleh wajah Ciara yang terlihat sendu. Pasti itu semua salah satu taktik, agar orang-orang merasa kasihan. De tidak mau sampai terperangkap oleh tipu muslihat gadis itu. De menormalkan deru nafasnya yang terdengar terengah-engah. Dia sudah sampai di dalam mobil. Sementara Ciara hanya bisa menatap kepergian De dengan tatapan nanar. Gadis cantik itu menyadarkan punggungnya di dinding, lalu perlahan turun hingga dia terduduk di lantai yang dingin. Dia benar-benar merasa sendiri sekarang. Di usianya yang baru saja beranjak dewasa, Ciara harus mengalami kenyataan pahit seperti ini. Dia bagaikan seseorang yang terbuang. Aku harus kemana? Siapa orang yang mau menolongku? Bunda Anna dan Clarissa tidak akan mungkin bisa. Mereka pasti sudah diancam oleh paman, gumam gadis cantik itu dengan bibir yang bergetar. Dia kembali memeluk dirinya, mencari kehangatan dari angin yang terus menamparkan kulitnya dengan keras. Sementara otak Ciara terus memikirkan cara untuk melindungi diri dari kejahatan Austin. Andai dia meminta pertolongan pada teman yang juga merupakan tetangganya, itu sama saja Ciara membahayakan nyawa temannya. Austin tidak akan mungkin diam saja. Gadis itu menghela nafas panjang, dia sedikit melirik ke arah mobil De yang baru saja melaju meninggalkan rumah sakit. Pria yang diyakini akan menjadi malaikat penolongnya malah meninggalkan dia seorang diri. Bahkan De dengan tega mengusirnya tanpa rasa belas kasih. Di saat Ciara menyaksikan kepergian De, pada saat itu juga Ciara melihat bayangan salah satu algojo yang Austin kirim untuk menjaganya tengah mondar-mandir di sisi jalan raya. Itu pria jahat suruhan paman. Mata Ciara terbelalak lebar. Sepertinya pria itu tengah mencari keberadaan Ciara. Gadis itu langsung beringsut ketakutan, dia merasa cemas, bagaimana kalau dirinya tertangkap lagi? Apa yang akan Austin lakukan padanya? Ciara yakin, setelah ini dia tidak akan selamat andai algojo itu menemukannya. Dia segera bangkit dengan perlahan, perasaan gadis itu mulai was-was. Ciara menempelkan kedua tangannya di dinding dengan wajah yang terus celingukan. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk masuk ke dalam rumah sakit yang terbuka untuk pasien selama 24 jam. Semoga saja pria itu tidak melihatnya. Di sisi lain, De masih sedikit memikirkan Ciara. Namun, perlahan-lahan dia mencoba untuk tidak peduli dan terus menyetir mobilnya sampai di mansion. Sebab sang ibu pasti sudah menunggu kepulangannya.
Sebuah kebiasaan yang tak pernah berubah, Zoya pasti akan menunggunya dengan berbaring di sofa. Tak peduli sebanyak apapun usia mereka. Sang ibu tetap menganggap De dan keempat saudara kembarnya anak kecil yang belum mengerti apa-apa. Setelah mengukur jalan raya sampai beberapa puluh menit, akhirnya De sampai juga di mansion dengan selamat. Dia segera turun, hingga tepat di ambang pintu Zoya dan Ken sudah menyambutnya. Sang ibu terlihat sumringah, lain halnya dengan sang ayah. De, kenapa pulangnya malam sekali? Kamu juga tidak mengabari Mommy? Apa kamu sedang banyak pasien? Tanya Zoya saat De meraih tangannya. De mengulum senyum tipis lalu menganggukkan kepala. Iya, Mom. Kemudian pria itu berganti mencium punggung tangan Ken yang senantiasa memasang wajah masam. De tahu mengapa sang ayah bersikap seperti itu, sebab Zoya pasti tidak akan menurut untuk diajak istirahat sebelum memastikan semua anaknya berada di dalam rumah. Harusnya kamu menghubungi orang rumah, De. Ingat, kan momimu sedang hamil? Cetus Ken yang terus mengkhawatirkan keadaan Zoya. Iya maaf, Dad. Tadi aku benar-benar sibuk. Dan untuk Mommy harus dengarkan apa kata Daddy. Jangan terlalu khawatir pada kami sudah dewasa, Mom. Lebih baik Mommy pikirkan kesehatan adik, jelas De lalu mengelus lembut perut ibunya. Zoya baru saja hendak buka suara, tetapi Ken segera meraih pundak istrinya. Sekarang kita istirahat. Benar apa kata Daddy? Mommy harus istirahat. Zoya menghela nafas panjang, dan akhirnya mengangguk patuh. Sementara De tersenyum ke arah Zoya, meyakinkan diri bahwa dia akan senantiasa baik-baik saja. Pria tampan itu terlebih dahulu menatap ayah dan ibunya yang menapaki anak tangga. Baru setelah itu dia masuk ke dalam kamar. Pada saat De memegang gagang pintu, dia sempat membayangkan wajah Ciara. Namun, secepat itu pula dia mengusirnya dengan menggelengkan kepala. Pagi harinya, Rihanna, ibu tiri Ciara terlihat gundah di depan ruangan suaminya. Dia menunggu kedatangan Clarissa, sang putri yang berjanji akan datang untuk menjenguk Andrew. Semalaman dia menunggu Andrew, sementara sang anak pulang ke rumah. Clarissa berjalan tergesa-gesa di lorong ruangan ayahnya. Bahkan dia sedikit berlari saat melihat Rihanna yang duduk dengan wajah gelisah. Bunda, panggil Clarissa membuat Rihanna yang kerap dipanggil Bunda Ana oleh Ciara, bangkit dan langsung memeluk tubuh sang anak. Bagaimana, Ra? Tanyanya, sebab dari semalam Clarissa mengabarkan bahwa anak tirinya belum juga pulang ke rumah. Cia benar-benar tidak pulang, Bun. Setelah kuliah dia tidak terlihat sedikit pun. Aku sempat bertanya pada Jessie, tapi Jessie benar-benar tidak melihat Cia pergi. Aku tidak tahu dia kemana, jawab Clarissa apa adanya. Dia yang tidak tahu bahwa Ciara telah diculik oleh orang suruhan pamannya, hanya bisa menduga-duga kemana adik tirinya itu pergi. Sampai dia bertanya pada Jessie, teman Ciara sekaligus tetangga mereka, gadis itu pun tidak tahu menahu. Ciara seperti ditelan bumi dalam waktu yang sangat singkat. Ponsel dan semua barang-barangnya bagaimana? Clarissa menggeleng samar dengan bola mata yang sudah berkaca-kaca. Walaupun dia dan Ciara saudara tiri, tetapi dia sangat menyayangi Ciara seperti adiknya sendiri. Tasnya tertinggal di loker, Bun. Cia tidak membawa apa-apa. Astaga, di mana kamu, Nak? Tubuh Rihanna merosot. Cobaan sepertinya suka sekali dengan keluarga mereka. Di saat Andrew koma, Ciara malah menghilang begitu saja. Rihanna terduduk lemas di atas kursi besi, sementara Clarissa terus memegangi lengan ibunya, agar wanita paruh baya itu tidak sampai ambruk ke lantai. Bun, apa jangan-jangan Cia diculik ya?
Tebak Clarissa, membuat bola mata Rihanna terbelalak lebar. Dia menatap wajah putrinya dengan kening yang berlipat-lipat. Diculik? Beo wanita parubaya itu dengan bibir yang bergetar. Sementara dia sudah menangis sambil memegangi dadanya. Ada kemungkinan, Bun. Chia tidak mungkin tidak pulang di saat Dedi sakit seperti ini. Kita tahu Chia sangat menyayangi Dedi, jelas Clarissa sesuai fakta yang ada. Sungguh dia tahu bagaimana kedekatan antara Andrew dan Ciara. Namun, pria parubaya itu tidak pernah membeda-bedakan antara dirinya dan sang adik. Andrew selalu bersikap adil, membuat dia tidak memiliki alasan untuk tidak menyayangi keluarga barunya itu. Rihanna mengangguk setuju dengan penuturan Clarissa. Akhirnya mereka saling berpelukan dan menumpahkan air mata. Berharap di luar sana Ciara baik-baik saja. Dan ada orang yang menolongnya. Pukul 7:30 pagi, De baru saja sampai di rumah sakit. Dia melangkah dengan penuh wibawa, dan senantiasa memperlihatkan wajahnya yang jarang sekali menampakkan senyum. Berbeda sekali dengan profesinya yang melayani masyarakat. Biasanya seorang dokter akan disegani para pasien karena sikap ramahnya. Namun, berbeda dengan De yang selalu menunjukkan wajah serius di setiap keadaan. Pagi, Dok, sapa para suster cantik yang mengagumi ketampanan De. Mereka merasa senang melakukan itu, meski De hanya berhemria untuk menjawab sapaan mereka. Bagi mereka itulah daya tarik yang dokter muda itu punya. De hendak berjalan ke arah ruangannya. Namun, samar-samar dia melihat seseorang berbaju lusuh duduk tertidur di kursi tunggu. Ya, itu adalah Ciara. Semalaman dia tidur di sana, sebab tidak mau tertangkap oleh Austin. De terpaku sejenak, dia kembali menatap Ciara yang menggeliat kecil. Tak ingin membuang energinya yang baru saja terkumpul, De kembali melanjutkan langkah. Terserahlah, mau pergi atau tidak, De tidak mau lagi bicara dengan gadis itu. Yang ada semua orang akan curiga, kalau dia memiliki hubungan dengan Ciara. Sebab pada saat gadis itu keluar dari ruangannya, ada beberapa perawat yang melihat dan menatap dengan penuh curiga. Sial, kenapa hidupku jadi tidak tenang begini? Gumam De setelah duduk di kursi kebesarannya. Keberadaan Ciara benar-benar mengganggu, tetapi gadis itu benar-benar keras kepala, sudah diusir tetapi tetap saja tak mau pergi dari rumah sakitnya.